Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munuh wal rasukh wa tabatin nasuh wa salahil jasadi wal ruh wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam musliram alaihi hadal kitab Al-Sayyid Abdul Wahab Al-Sya'rani wa Rasulih wa Quraih wa Dhabil Hukufi alim wa Juma'in wa thumma ila ruhi sahibul maqam al-habib wa sallam Rasulullah al-Qasim wa Syekh Imran bi ruhi Sayyidul Walid al-Habib Abdul Rahman bin Ahmad bin Abdul Qadir Al-Saggam wa thumma ila ruhi Syekh Imran bi ruhi Ki Hajan wa Rasyidi Ki Sabila Rasyad wa thumma ila ruhi Syekh Imran bi ruhi Ki Hajan Basri Abu Bakar Hafiz ووصولهم وفرائهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا Ya Arhamar Rahimin. Silakan dibuka kitab Wasiatul Mustafa, ada di halaman 4, satu baris dari bawah. Wa tasyi'il janazati. Satu baris dari bawah ya. Ada bacaan tasyi'i, kemudian beralih ke halaman 5 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu. Qala an-nabiyyu sallallahu alaihi وسلم وتشييع الجنازة وسقي الماء والصلح بين الاثنين وإكرام الجار واليتيم فاحرص على ذلك. قال النبي صلى الله
alaihi wasallam. Ya Ali salli bil laili walau kahalbi syatin fal musalli bil laili ahsanun nasi wajhan. Ya Ali idza kabbarta lis salati fafarrij asabi'aka warfa' yadaika hadwa mankibaika wa idza kabbarta fada' yaminaka ala shimalika tahta surratika wa idza raka'ta fada' yadaika ala rukbatika wa farrij baina asabi'ika. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Muallifu rahimahullahu ta'ala wa adaman nafa'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharaini amin. Radhiyallahu ankum. Wa tashyi'il janazati wa saqyil ma'i was sulhi bainal itsnaini wa ikramil jari wal yatimi fahris ala zalika. Kembali kita melanjutkan kajian kitab Wasiatul Mustafa, kumpulan hadis-hadis ataupun wasiat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, yang disusun oleh seorang ulama yang terkemuka, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, yang begitu penting untuk kita kaji, untuk kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Melanjutkan daripada wasiat yang Rasul sampaikan kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, bahwasanya malaikat Jibril ini berkeinginan menjadi bangsa manusia dikarenakan ada beberapa hal. Padahal malaikat Jibril itu sudah mempunyai kedudukan yang begitu luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Namun beliau seakan memberitahukan kepada kita sebagai manusia bahwa kita ini manusia merupakan makhluk Allah Ta'ala yang Allah Ta'ala berikan keistimewaan, yang sampai-sampai malaikat Jibril saja ingin menjadi bangsa manusia dikarenakan ada beberapa amalan yang begitu istimewa yang dapat dikerjakan dan dilakukan oleh manusia. Amalan apa saja yang selanjutnya yang diinginkan oleh malaikat Jibril alaihissalam menjadi bangsa manusia, yaitu adalah wa tasyi'il janazati, mengantarkan jenazah.
kita ikut mengantarkan jenazah, mengiringi jenazah sampai jenazah itu dikubur. Ya. Jadi ini merupakan satu perbuatan pekerjaan yang sangat istimewa, yang sampai malaikat Jibril aja pengen gitu. Jadi tasyi'il janazah yaitu mengantarkan atau mengiringi jenazah. Kita ikut nganter, ngiringin jenazah sampai ke kubur. Ya. Kalau kita ada waktu, bukan hanya sekedar kita sholat, tapi juga kita ikut dalam mengiringi itu jenazah sampai kubur. Kalau memang kita bisa. Ya. Karena diperkuat oleh hadis Rasulullah, manittaba'a janazata muslimin. Ya. Siapa orang yang mengiringi jenazah orang muslim imanan wahtisaban, karena dia iman kepada Allah, dan juga memang hanya semata dia mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia mengiringi jenazah seorang muslim laki ataupun perempuan, dia ikut karena dasar iman dan juga mencari ridho Allah. Terus wa kana ma'ahu hatta yusalliya 'alaiha, sampai dia salat ikut juga. Wa yafrugha min dafniha, terus sampai dia iring-iringin sampai selesai pemakamannya. Fa innahu yarji'u minal ajri biqirataini, maka dia kembali pulang ke rumahnya dengan membawa ganjaran pahala sebesar 2 qirat. 2 qirat itu, satu qiratnya itu kullu qiratin mithlu Uhud. Satu qiratnya itu besarnya seperti gunung Uhud. Jadi kalau kita bisa dapetin 2 qirat, sama juga kita memperoleh pahala yang besarnya itu ganjaran pahalanya seperti 2 gunung Uhud. Kalau kita di samping kita sholat, kemudian kita ikut mengiringi jenazah sampai apa? Sampai kubur. Jadi kalau sholatin doang 1 qirat. Tapi kalau kita sampai mengiringi jenazah sampai kubur sana, kita dapetin pahala 2 qirat, itu seperti besarnya 2 gunung Uhud yang akan diperoleh orang tersebut. Ya. Ya. Cuman kadang-kadang ketika waktunya sholat, banyakkan yang nungguin di luar ketimbang yang sholat. Ya. Sampai keluarganya juga, anak-anaknya, suaminya bukan ikut sholat, ya, tapi malah nungguin di luar sana, udah kelar, mestinya ikut juga. Ya, jamaah juga sama, yang lainnya begitu. Jangan kumpul di luar, dia ngobrol, dia kongko-kongko. Nah, sholat dulu. Berarti kalau dia hanya sekedar ikut ngiringin jenazah sampai kubur, cuman dapat 1 qirat. Kalau dia double, ya, sholatin juga, ngiringin jenazah juga, dapetin 2 qirat. Gedean mana jadi? Banyakan mana itu? Nah, jadi jangan kita sia-siain gitu. Ya. Karena kita juga bakal diantar, ya. Bakal begini gitu. Kita bakal diantar tuh jenazah kita. Ya. Unzur ilayya bi aklika annal muhayya linaklik. Unzur ilayya bi aklika, lihatlah, pandanglah, tiliklah, renung dengan engkau punya akal, dengan akal pikiranmu. Anal muhayya linaklik, kata kurung batang, aku ini yang sudah dipersiapkan untuk membawamu. Jadi jemputan bakal datang sama kita. Siapa? Kurung batang yang udah siap bakal ngangkat jenazah kita. Jasad kita bakal dibawa, jasad kita bakal diangkut. Kita udah nggak panggil nama lagi, dipanggil nama, tapi panggilnya jenazah, almarhum.
Dipanggilnya udah almarhum, almarhumah. Ya, anal muhayya linaklik, aku ini sudah dipersiapkan untuk mengangkut, membawa engkau ke kubur sana. Ana sarirul manaya, aku ini adalah dipan kematian. Tempat tidur kematian, dipan kematian. Kamsara misli bimislik, berapa banyak orang yang sudah masuk ya ke kurung batangku ini. Ya, aku angkut dia, berapa banyak kurung batang sepertiku membawa orang yang sepertimu. Jadi yang mati di bawahnya masuk ke kurung batang. Jadi yang masuk tuh udah pasti mati ke situ. Ya, jadi kita renungin tuh ketika kita bawa jenazah di situ. Sekarang kita bawa, besokan kita yang bakal dibawa. Ya. Nah, jadi di sini ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh malaikat Jibril. Sampai malaikat Jibril alaihissalam kepengen tuh. Kalau ada jenazah dia bisa nyolatin jenazah. Kalau ada jenazah dia bisa mengiringi jenazah, begitu. Ya, banyak-banyakin doa buat yang telah meninggal dunia, gitu. Nah, malaikat Jibril kepengen tuh. Nah, kita sebagai bangsa manusia, nah jangan kita sia-siain hal yang seperti ini. Di sini ada keistimewaan yang tidak dimiliki oleh bangsa malaikat. Ya. Wasakil ma'i, dan juga memberikan minum, ngasih minum air. Sederhana kerjaan ini, tapi menjadi pahalanya begitu besar. Amalannya sederhana, tapi menjadi alasan untuk malaikat Jibril rindu pengen jadi kayak kita. Cuman ngasih air doang tuh. Berarti ngasih air itu sama orang yang kehausan, dia bantu, merupakan ganjaran pahala yang sangat istimewa. Ya. Apalagi ngasih minum juga, ngasih makan juga, double pahalanya. Ya, kata Rasulullah, ayyuma mu'minin at'ama mu'minan ala ju'in at'amahullah yaumal qiyamah. Mukmin yang mana aja, laki ke, perempuan ke, dari bangsa mana aja, yang penting dia mukmin, bukan kafir, bukan musyrik. At'ama mukminan, dia ngasih makan orang mukmin yang lainnya, ala ju'in, memang itu orang mukmin lapar, maka balasannya at'amahullah yaumal qiyamah, nanti pasti bakal Allah Ta'ala kasih dia makan di hari kiamat. Jadi nanti tatkala di yaumil qiyamah orang-orang pada kehausan, pada kelaparan, kita yang dulu pernah ngasih makan di dunia, orang-orang mukmin, kita nggak bakal kelaparan. Dikasihnya min thimaril jannah, dari buah-buahan surga. Tuh, buah-buahan surga dia bisa nyobain tuh. Itu kalau kita ngasih makan. Wa ayyuma mu'minin saqa mu'minan ala zamain. Mukmin mana aja yang dia ngasih minum kepada mukmin yang lainnya ala zamain, itu orang dalam keadaan dahaga. Orang itu kehausan. Saqahullah yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum. Maka orang tersebut pasti bakal Allah Ta'ala kasih minum di yaumal qiyamah minar rahiqil makhtum, dari minuman arak yang disegel. Jadi kita bakal minum arak, ya, arak, cuman araknya disegel gitu. Ya, kalau orang di dunia diminum khamar, kagak bakal nanti di sono minum lagi. Nah, kita orang mukmin yang masuk surga, ya, nggak pernah minum-minum gituan. Nah, nanti apalagi kita ngasih minum orang yang kehausan, kita bakal dikasih minuman berupa arak yang masih tersegel, masih disegel itu. Ya.
Jadi pahalanya gede ini. Jadi kalau kita lihat tuh biasanya kalau kita jalan Maulid ke Citayam tuh Al-Busra itu dari rumah ke rumah, dari pintu ke pintu itu di depan rumahnya disediain air tuh. Ya. Jadi orang mana aja musafir tuh yang dari acara itu ya di pulang perginya minum tuh. Ya, padahal sederhana enggak? Sederhana, enggak kudu pakai Orson, enggak kudu pakai batu es, air putih udah cukup. Ya. Nah, apalagi kalau disediain kopi gitu. Nah, ajib banget itu. Iya. Nah, jadi pahalanya besar. Memang pahala yang namanya pahala itu sekarang belum kita rasain. Tapi ntar bakal kita rasain. Ya. Jadi apa yang maksudnya di sini sedekah gitu ya. Jadi apa yang kita bisa tolong bantu orang tuh dengan sedekah kita, apa yang kita punya kita bantu. Kita punya fisik, pakai fisik, kita punya ya umpamanya kita punya pendapat ya. Pakai pendapat kita kasih masukan umpamanya. Ya, yang pakai finansialnya, ada keuangannya, bantu. Yang nggak bisa sama sekali, ya cukup bantu doa. Nah gitu. Apa aja kita bisa bantu, kita bantu. Ya, dengan berbagai macam cara yang kita bisa gitu. Ya. Kita yang punya nih bisa sedekah, kita sedekah. Jangan kita sedekah nunggu mati. Kalau dia mati tentunya ya beda. Kita udah nggak butuh sama duit, ya kan? Ketika hidup sedekah, ketika hidup dengan sedekah, pas kita udah meninggal dunia beda. La an yatasaddaqa ar-rajulu fi hayatihi wa sihhatihi bidirhamin khairun min an yatasaddaqa bi mi'atin 'inda mautihi. Sedekahnya seorang laki ataupun wanita ketika dia lagi hidup ya. Hidup dan juga sehat. Ya. Itu ya nggak seberapa mungkin yang dikeluarin, lebih baik daripada dia sedekah sebanyak 100 dirham. Yang kita keluarin cuma 20.000 ya, itu masih lebih baik ketimbang sedekah yang lebih gede tapi kita udah meninggal. Kita sakit umpamanya, nggak usah meninggal dulu deh, sakit aja kita. Ya, kadang kan orang bawa sakit baru diingat sedekah. Ya kan? Nah, waktu masih sehat kudunya gitu. Ya. Jadi sekarang nih kita sedekah kita banyak orang yang nah, yang masih bisa nerima sedekah kita. Tapi nanti suatu saat sedekah kita ini nggak bakal orang terima. Akan datang masanya nanti kalau kita ngeluarin sedekah orang udah kagak nggak doyan. Kata Rasulullah tuh, sayati alaikum zamanun yamshir rajulu bisadaqatihi. Akan datang kepada kalian nanti masanya yamshi ar-rajul bisadaqatihi, ada orang di jalan bawa sedekah. Ya. Fayaqulu alladhi yatihi biha. Ya, maka ya nyampe ke rumah tuh yang kita pengen kasih sedekah, datang kita ke rumah dia, udah nyampe rumah dia, dia pasti bakal bilang lau jita bil amsi laqabiltuha. Kalau ente datangnya kemarin-kemarin, ane terima. Fa amal an fala hajata li fiha. Adapun sekarang saya enggak butuh. Nanti datang saatnya tuh kita ngasih sedekah ditolak. Ditolak sedekah kita. Coba ente kemarin-kemarin ane lagi butuh, ya kan? Banyak orang kesusahan, tapi sekarang aku tidak perlu, aku tidak butuh, saya nggak bisa terima. Itu. Ya. Nah, kira-kira ada gak yang mau nerima tuh sedekah kita ketika itu, di masa itu, di saat itu? Fala yajidu may yaqbaluha. Ketika itu maka dia tidak akan dapati orang yang mau nerima sedekahnya.
Nggak ada yang mau, nggak ada yang nerima sedekah gitu. Nanti masanya ada seperti itu. Jadi kita bisa umpamanya bisa berbagi, itu suatu keistimewaan, suatu kebahagiaan. Orang terima sedekah kita itu suatu nikmat. Tuh. Nanti suatu saat ya pada masanya kita banyak duit, banyak banda, sedekah kita nggak laku. Jadi sedekah kita kagak laku. Nah kalau mau antum dari sekarang nih, gitu. Ya. Mumpung masih banyak yang butuhin, yang mau, ya. Yang bikin maulid, bantu, ya kan? Nah, orang-orang fakir, orang-orang miskin, bantu, begitu. Dan jangan takut miskin. Nggak ada ceritanya kalau orang sedekah tuh makin jatuh kere, pailit, dia susah, kagak ada ceritanya. Nggak ada nggak ada sejarahnya di situ. Ya. Apalagi datang orang tukang minta-minta ke rumah kita, jangan sekali-kali kita herdik. Artinya jangan sekali-kali kita omelin tuh. Ya. Bahkan kata Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya, la tarudda awwala sa'ilin yas'aluka. Jangan engkau suka menolak orang yang datang kepada engkau. Ya, minta-minta ada orang. Fahdhar min dzalik. Awas, hati-hati. Kenapa demikian? Kata Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, li'annahu qad yakunu malakan ikhtibaran minallahi ta'ala hal yashkuru am yakfur. Kemungkinan, kata Habib Abdullah, dia adalah malaikat yang Allah Ta'ala datangkan kepada kita untuk menguji kita apakah kita syukur, apa kita kufur. Datang tukang minta sama kita. Ya kalau nggak mau ngasih ya udah gitu. Jangan sampai kita caci maki. Kita tolak dengan kalamin thayyib, ucapan ataupun omongan yang baik gitu. Tapi bagusnya ya walaupun sedikit ya kita kasih. Ya, karena bisa jadi itu merupakan utusan siapa? Utusan Allah ya, tapi wujudnya seperti tukang minta-minta padahal itu adalah malaikat. Allah Ta'ala pengen ngetes kita, disyukur apa kagak. Kalau ngasih berarti disyukur. Kalau kagak ngasih padahal dia punya, apalagi sampai ngomelin, berarti dikufur. Gitu. Ya. Ya. Nabi Isa kalau salah. Nabi Isa alaihi salam itu ya, dikata orang yang ngusir, nolak si tukang pinta-pinta dalam keadaan khawiban, hampa tangan. Lam taghsal malaikah baitahu sabata ayamin ukubatan lahu. Itu malaikat rahmat kagak mau masuk ke dalam rumahnya selama 7 hari. 7 hari malaikat rahmat kagak nggak mau masuk. Ya, jadi kudunya kita seneng kita. Kalau ada tukang minta-minta datang ke rumah kita, kalau kata Sina Ali Zainal Abidin, idza atahu sailu rahaba bihi. Kalau datang tukang minta-minta, kita sambut. Kita bilang begini, marhaban biman yahmilu zadi ilal akhirah. Selamat datang orang yang membawa perbekalanku menuju negeri akhirat. Jadi yang bawa perbekalan kita siapa? Dia tuh. Dengan sebab kita kasih berarti dia bawa apa? Bekal kita ke sono kemana? Ke akhirat. Jadi melalui siapa? Melalui orang yang membutuhkan. Melalui tukang pinta-pinta yang butuh sama kita. Itu. Ya. Tapi alhamdulillah jamaah sini sih baik-baik nih. Orangnya dermawan semua. Benar gak? Iya, sekali kotak amal aja isi semalam aja 1 juta dapat ini. 1 juta apa cepet ke bawah deh. Ya kan? Alhamdulillah tuh. Malam Senin 1 juta. Malam Rebo 1 juta. Ya. Malam Kamis 1 juta. Seminggu 3 juta. Bener gak? Amin gak? Amin. Ya.
Siapa lagi kalau bukan kita yang ngasih, sini yang ngaji? Siapa coba? Ya kan? Kan muterin di sini doang. Nggak keluar-luar, muter di sini doang. Orangnya dia juga. Ini yang ngaji orang pemain lama semua ini. Wih, kalau mati kagak ada gantinya. Oh begitu. Jadi pahalanya begitu besar. Ya. Dulu ada orang kaya. Ada orang kaya lagi makan enak. Ya. Suami istri lagi makan enak, ada yang ketuk pintu. Tok tok tok. Ya. Akhirnya disamperin sama istrinya tuh. Suami sama istri lagi makan. Ada yang ketuk pintu, dibuka sama istrinya. Akhirnya ketika dibuka, tukang minta-minta. Dikasih sama istrinya tuh ayam, makanan. Karena dia lagi makan ayam, ketika itu dikasih ayam. Pas dikasih, kata suaminya, siapa itu? Ini ada yang minta-minta. Jangan kasih, katanya. Akhirnya apa? Dibalikin lagi. Ya, sama suaminya itu kata suami, jangan kasih. Nah, jangan kasih, enak aja gitu kan. Akhirnya nggak jadi itu. Dibentak-bentak juga tuh tukang minta-minta sama suaminya. Nah, akhirnya berapa lama tahunan, ternyata nih suami yang banyak duitnya jadi kere. Jatuh miskin sampai akhirnya pisah sama istrinya. Suami yang pelit ini cerai. Pisah sama istrinya. Pisah. Akhirnya udah habis masa iddahnya, berapa lama? Si perempuan yang jadi janda ini nikah. Nikah. Akhirnya nikah sama orang punya deh. Ya. Orang kaya nih suaminya yang sekarang nih. Ya. Ya, pada akhirnya bagaimana? Lagi makan enak juga berdua nih. Suami istri. Ada yang ketuk pintu lagi, tok tok tok, assalamualaikum, jawab waalaikumsalam, gitu kan. Dibuka sama istrinya, ternyata pas dibuka mantan suaminya. Yang ternyata pas datang siapa? Siapa itu? Akhirnya apa? Dikaget tuh. Potongan kaulah ya, ada gitu. Dulu siapa? Suami saya nih dulu nih. Ya suami saya dulu nih. Ya Allah, kenapa keadaannya begini? Tuh, kata suaminya, itulah karena Allah Ta'ala kasih amanah, dia orang punya, tapi dia apa? Dia sebenarnya bisa ngasih sekalipun memang gak punya banget, bisa ngasih, tapi dikarenakan kebakhilannya, dikarenakan kepelitannya, tuh Allah Ta'ala balik tuh dia. Ya, keadaannya apa? Seperti itu. Ya, ternyata mantan suaminya itu jadi apa? Tukang minta. Nah kita ya seberapa aja kita bisa ngasih, kita kasih, kita keluarin gitu. Ya. Alhamdulillah jamaah sini mah baik-baik. Ya. Wasulhi bainal itsnaini, dan juga mendamaikan di antara dua orang. Tampil untuk mendamaikan dua orang yang sedang tidak harmonis dia punya hubungannya. Ada pertikaian sehingga tidak tegur sapa, ya. Nah, maka datanglah kita untuk mendamaikan orang tersebut. Nah, malaikat Jibril kepengen seperti itu. Kalau ada orang yang bertikai, yang berkelahi, tidak tegur sapa, maka kita menjadi penengahnya nih. Bagaimana nih? Biar si fulan dengan si fulan jadi akur lagi. Bukannya kita provokator. Kalau kita tambah-tambahin nih kan. Kalau kita bukan bikin damai, ya, bikin rusuh kalau kita. Nah, itu yang bahaya, ya. Sekalipun umpamanya kita bohong, sampai bohong dah biarin, kagak masalah. Ada salam dari si fulan gitu.
Sebenarnya si Fulan pengen main ke rumah ente. Nah ini jeruk dari si Fulan ini. Nih dari dia ngasih nih buat ente katanya. Cuman dia agak malu gitu kan, pengen datang sini agak malu gitu. Jadi melalui aneh. Padahal begitu nggak tuh dia? Nggak begitu sebenarnya. Tapi ini rekayasa dia aja nih. Biar si A dan si B itu jadi apa? Jadi akur. Kan itu bohong nggak? Bohong. Tapi bohong yang seperti itu diperbolehkan oleh apa? Oleh agama. Itu masih boleh. Ya. Jadi bukan sebaliknya, bukan kita memperkeruh keadaan suasana, ya. Tuh. Malaikat pengen tuh seperti itu, ya, ngasih minum, ngasih bantuan sama orang, wasulhi bainal itsnain, dan juga apa? Mendamaikan antara dua kelompok yang sedang bertikai ataupun berkelahi. Ya. Apalagi kalau misalkan antum punya apa ya, wakaf-wakaf tuh, itu pahalanya ngalir terus tuh. Ya, antum punya pohon, umpamanya pohon apa? Itu pohon itu kalau berbuah siapa aja yang ngambil, pahalanya masya Allah. Kita punya Quran, mushaf kita wakafin, dibaca terus sama orang, sekalipun kita udah meninggal dunia, pahalanya terus ngalir. Kita ngajarin orang tuh, ngajarin orang kita itu terus ngalir pahalanya itu. Ya. Apalagi kita punya anak soleh dan solehah. Ya, jadi sekalipun kita udah meninggal dunia, kita ninggalin anak yang soleh dan solehah, maka terus kita sebagai orang tua ngalir pahalanya itu. Dengan sebab siapa itu? Dengan kita punya anak tadi itu, anak soleh dan solehah tadi. Ya. Nah, ini keterangannya masih panjang. Wa ikramil jari wal yatimi fahris ala dzalika wallahu alam. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki